Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andi Angkarina Megawan dengan NIM 1058411106322 dari kelas 6B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan proyek final yang berjudul Penerapan Logistik Regression dalam Sistem Deteksi Dini Kredit Macet Studi berdasarkan Confusion Matrix. Baiklah, langsung saja. eh, yang melatar belakangi saya mengambil metode ini yaitu salah satu metode yang umum digunakan dalam analisis prediktif adalah logistic regression. Metode ini sangat efektif untuk memodelkan hubungan antara sejumlah variabel independen seperti pendapatan, durasi pinjaman, historik pembayaran dengan variabel dependen biner yaitu macet atau tidak macet. Keunggulan logistic regression terletak pada kesederhanaannya, interpretasi yang mudah dan performa yang cukup baik dalam menangani masalah klasifikasi. Adapun tujuan dari laporan ini yaitu mengevaluasi kinerja model menggunakan confusion matrix guna memperoleh metrik evaluasi seperti akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Yang kedua yaitu mengetahui sejauh mana efektivitas logistik regression dalam mendeteksi nasabah yang berpotensi mengalami gagal bayar atau kredit macet. Eh, Selanjutnya yaitu kita masuk ke bab 2 yaitu metode. Dataset yang saya gunakan di sini itu bersumber dari platform Kaggle yang berisi informasi mengenai kondisi keuangan dan riwayat kredit nasabah yang diperlukan untuk keperluan prediksi kredit macet menggunakan metode logistik regression. Dari keseluruhan 200 data yang saya tampilkan di dalam laporan ini hanya 10 data pertama sebagai sampel. Dataset ini memiliki 6 atribut utama, yaitu gaji, besar pinjaman, status kerja, kredit history, pinjaman aktif, serta status, yaitu sebagai label. Yang eh, eh, satu itu kredit macet, nol itu kredit lancar. Di sini adalah 10 dataset yang saya ambil. Dataset saya juga itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu training set dan testing set. Training setnya itu 70% dan testing setnya itu 30%. Nah, setelah itu kita memasuki pra pemrosesan data. Setelah melakukan transformasi data dengan mengubah data teks menjadi data kategorikal, langkah ini dilakukan untuk mempersiapkan data agar dapat digunakan dalam pemodelan machine learning, khususnya algoritma yang hanya dapat menerima input numerik atau kategorikal. Proses ini melibatkan teknik encoding seperti yang pertama label encoding untuk mengubah teks menjadi angka berdasarkan untuk urutan kategori. Yang kedua itu one hot encoding untuk mempresentasikan setiap kategori sebagai vektor biner. Selanjutnya itu pelatihan model. Proses pelatihan dilakukan menggunakan logistik regression bertujuan agar komputer belajar dari data untuk bisa memprediksi apakah seseorang akan memiliki kredit yang lancar, nol atau macet. Satu, berdasarkan informasi seperti ini, 5 baris data pertama, data testing. Kita masuk ke metode yang saya ambil yaitu logistic regression. Metode yang digunakan ini yaitu suatu teknik analisis statistik yang digunakan untuk memprediksi probabilitas dari suatu kejadian biner. Dalam hal ini, status kredit nasabah yaitu macet sama dengan 1 atau lancar sama dengan 0. Dataset yang diambil dari Kaggle terlebih dahulu melalui tahap pra pemrosesan data yang meliputi pembersihan data, konversi variabel kategorikal menjadi numerik, serta normalisasi pada data numerik seperti gaji dan besar pinjaman. Selanjutnya di sini ada uh, rumus fungsi simoid, yaitu di mana Z sama dengan beta 0 tambah beta 1 tambah X1 tambah beta 2 X2 tambah dan seterusnya sampai beta N sampai XN.
Jika hasil sigmoid lebih besar 0,5, maka diklasifikasikan sebagai kredit macet. 1. Dan jika kurang 0,5, maka tidak macet. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu hasil dan pembahasan. Poin pertama itu confusion matrix, di mana ada 23, 7, dan 8. Confusion matrix menunjukkan bahwa model mengklasifikasikan 23 data negatif dan 8 data positif dengan benar, tetapi juga melakukan 7 kesalahan dengan memprediksi negatif sebagai positif atau false positif, dan 2 kesalahan dengan memprediksi positif sebagai negatif false negatif. Akurasi model adalah 77,5%, recall-nya cukup tinggi yaitu 80%, menunjukkan model cukup baik dalam mengenali kasus positif. Namun, presisinya hanya 53,3%, artinya cukup banyak prediksi positif yang salah. Secara keseluruhan, model ini cenderung lebih baik dalam mendeteksi kasus positif meskipun masih menghasilkan banyak false positif. Poin selanjutnya itu heat map. Gambar confusion matrix ini di atas menunjukkan performa model klasifikasi pada dataset kredit dengan dua kelas, lancar 0 dan macet 1. Dari total data, model berhasil mengklasifikasikan 23 kredit lancar dan 8 kredit macet dengan benar. Namun ada 7 kasus kredit lancar yang salah diprediksi sebagai macet dan 2 kasus kredit macet yang salah diprediksi sebagai lancar. Hal ini menunjukkan akurasi sebesar 77,5%. Recall untuk mendeteksi kredit macet cukup tinggi, yaitu 80%. Baiklah, kita masuk ke poin yang ketiga, itu perhitungan manual. Di sini saya menghitung perhitungan manual itu di Excel dengan mengubah data eh, kategorikal seperti tadi menjadi encoding. Di sini di sini yang diubah menjadi 0101 agar bisa dapat dibaca oleh mesin learning. Di sini ada Z, sigmoid, dan prediksinya. Jadi hasil prediksi itu menunjukkan jika kredit macet itu lebih mendominasi. Selanjutnya kita masuk ke bab 4, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa metode logistik regression dapat digunakan secara efektif dalam membangun sistem deteksi dini kredit macet. Model ini mampu memprediksi status kelayakan kredit nasabah berdasarkan variabel-variabel seperti status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan. Proses pelatihan dan pengujian model menunjukkan bahwa logistik regression menghasilkan performa yang baik dalam hal akurasi dan ketepatan klasifikasi yang ditunjukkan melalui metrik evaluasi seperti confusion matrix, precision, recall, dan F1 score. Pengguna logistik regression tidak hanya memberikan hasil klasifikasi yang jelas, tetapi juga mudah diinterpretasikan dan cepat dalam proses pelatihan, menjadikannya metode yang cocok untuk masalah klasifikasi binar seperti prediksi kredit macet. Sarannya yaitu ada yang pertama perluasan dataset, yang kedua penggunaan fitur tambahan, yang ketiga perbandingan metode, yang keempat pengembangan sistem real time, yang kelima validasi lanjutan. Baiklah, mungkin di sini ada lampiran mengenai script Python untuk eh, confusion matrix-nya. Di sini, di sini. Nah, ini output dari eh scriptnya. Baiklah, mungkin eh sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.